Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum lebih lagi kita melakukan setiap aktivitas kita, mari sama-sama saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Saya bacakan untuk kita semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat khususnya di ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Judul firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik." Kisah ini menceritakan tentang orang-orang kusta yang bertemu Yesus di daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Seperti yang kita tahu bahwa saat mereka bertemu dengan Yesus, para orang kusta ini meminta pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkan mereka. Saya tidak tahu pada waktu itu, mungkinkah mereka sudah mendengar tentang Yesus, sudah mendengar tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu, sehingga ketika bertemu dengan Yesus, mereka langsung meminta pertolongan kepada Yesus saat itu. Menariknya di sini, ketika meminta pertolongan Yesus pada saat itu, kita lihat dalam ayat ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di sini, Yesus tidak melakukan apa-apa, dia tidak menjamah mereka, tetapi dia hanya berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kita melihat bahwa sangat luar biasa kuasa dari perkataan Yesus. Di sini kita dapat belajar bahwa ketika kita menganggap Tuhan tidak melakukan apa-apa ataupun Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita, tetapi Bapak Ibu Saudara yang harus kita sadari saat ini bahwa Tuhan sedang bekerja. Dia sedang menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Bahkan dia mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini kita akan lebih lagi belajar dari satu pribadi. Dia adalah bagian dari 10 orang kusta ini. Saat itu, ketika mereka sedang di perjalanan untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam, kembali kita lihat dalam ayat yang ke-14, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yang lebih menariknya saat ini, kita mau perhatikan dalam ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ada satu pribadi yang ketika dia menyadari bahwa dia telah sembuh, dia tidak melupakan Allah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saat itu dia tidak langsung senang begitu saja dan langsung pergi begitu saja, tidak. Melainkan dia kembali kepada Allah dan dia memuliakan Allah. Ini yang berarti bahwa satu orang kusta yang sadar bahwa dia telah sembuh ini, dia kembali dan bersyukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih, bahkan di sana dikatakan dia memuliakan Tuhan. Sekarang bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita bersyukur hari-hari ini? Sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan pada hari-hari ini? Biarlah Bapak Ibu Saudara ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Ini menjadi perenungan di dalam setiap hati kita. Kita akan melihat di ayat yang ke-19, di sana berkata bahwa lalu
Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami sakit penyakit, mengalami hal-hal yang menyulitkan hidupmu hari-hari ini, ingatlah bahwa di dalam iman kepada Yesus, Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Bahkan dalam iman kepada Yesus, kita bukan hanya saja dipulihkan, melainkan kita berkemenangan bersama dengan Dia. Ketika Tuhan sudah menolong engkau, sudah memberkati engkau, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan kasih-Nya. Tapi mari kita mau belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu tidak harus tentang hal-hal yang mewah. Tidak harus tentang hal-hal yang besar. Tapi mari mulai belajar bersyukur pada saat kita bangun pagi. Dan pada saat kita masih boleh bernafas. Kita masih boleh melakukan setiap aktivitas kita. Mari kita mau ingat semuanya itu. Semuanya hanya karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terus mengajarkan kepada setiap kita. Untuk mari ketika Tuhan menolong kehidupan kita, kita mau kembali memuliakannya. Kita mau kembali bersyukur kepadanya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara kita boleh ada sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, itu tidak akan mungkin. Oleh sebab itu mari, firman Tuhan mengajarkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita untuk membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Saat pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kehidupan kami. Ketika Tuhan sudah menolong kami, ketika Tuhan sudah menyembuhkan kami, ketika Tuhan sudah pulihkan kami. Biarlah Tuhan kami mau belajar untuk bersyukur. Kami mau belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau Allah yang terus serta dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami mau terus bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.